Shalom. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang indah dari Tuhan. Jikalau Dia sudah memeliharakan kehidupan kita, Dia yang sudah memberkati hidup kita, dan pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah. Mari kita pergunakan waktu dengan baik. Apa yang sudah Tuhan perbuat buat hidup kita, kita juga bisa melakukan atau membalas cinta kasih Tuhan. Sebelum itu, mari kita persiapkan hidup kita, hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu atas hidup kami, oleh karena kasih-Mu yang sudah limpahkan kepada kami, oleh karena berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Dan pagi hari ini Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu dalam ibadah. Tolong setiap pribadi kami Tuhan, untuk kami bisa memuji, mempermuliakan nama-Mu, mempersembahkan yang terbaik, supaya kehidupan kami bisa kami persembahkan dan bisa menyenangkan nama-Mu. Karena di dalam Engkau Tuhan ada kuasa, di dalam Engkau ada mukjizat, di dalam Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pergunakan waktu kesempatan dengan baik di pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kita persembahkan kepada Dia. Sebab di dalam pujian kita ada kuasa. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Dengan sukacita kita naikkan pujian. Ada kuasa di dalam pujian kita. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Sekali lagi, Tuhan Allah kita bertata. Haleluya. Dengan iman katakan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat. bila Allah hadir, Di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian. sekali lagi, ada kuasa di dalam pujian. Ada
Tuhan, haleluya. Di dalam setiap pujian kita ada kuasa. Kuasanya hadir di tengah kita. Kuasanya mengalir atas hidup kita di pagi hari ini. Mari, jangan henti-hentinya. Kita serukan dia. Serukan nama Yesus. Kita bersama-sama, kita yakin bahwa dia ada di dalam kehidupan kita. Dia bersedia di dalam kehidupan kita. Serukan namanya. Sama-sama kita pujian ini. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. dia luar biasa. Luar Haleluya. perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Serukan haleluya. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Dengan yakin katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. dia tak tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala. Sekali lagi, serukan Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, nama di atas segala Yesus, nama di atas segala nama. nama di atas segala Yesus, nama di atas segala nama. nama di atas segala nama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus, Yesus, nama di atas segala nama. Yesus yang perkasa buat kehidupan kita. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita ini merupakan sukacita yang dari surga. Serukan nama Yesus tiada henti. Mari bersama-sama kita serukan dia. Bangkit bersama-sama dia. Bangkit serukan nama Yesus. Mari kita kenaikan pujian ini. Dengan iman kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Haleluya. Bersukacita di dalam Tuhan. Dengan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Maju katakan kuasanya. Kita
maju nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis kekuatan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bagi serukan nama Yesus, bagi serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kekuatan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus. Mari bersama serukan nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus. Sekali lagi katakan nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat, nama Yesus kota benteng yang aman, nama Yesus kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi Dia, kebesaran hanya bagi Dia, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kegiatan ibadah sepekan GSJPDI Ebenezer. Ibadah Jumat Agung memperingati kematian Tuhan Yesus akan diadakan secara online pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Paskah umum merayakan kebangkitan Tuhan Yesus akan diadakan secara online pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ibadah Paskah Sekolah Minggu akan diadakan secara online pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan bantuan doa, dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0852 1777 5570. Kesehatan diri sendiri adalah kesehatan Indonesia. Karena itu, mari selalu terapkan protokol kesehatan dan kita melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Warta Ebenezer pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita satu dalam doa, kita sudah memuji, mengagungkan Tuhan. Sekarang kita duduk, mau mendengarkan
firman Tuhan. Kita satu dalam doa supaya Tuhan pimpin kita. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu pagi hari ini dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan Bapa dalam surga segala sesuatu lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu bagi kehidupan kami, untuk menghadapi segala situasi kondisi yang sedang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Namun kami percaya di hadapan-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Karena itu Engkau akan tolong kami supaya kami boleh yakin percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Engkau melihat kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami, Engkau akan tolong kami Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami, urapi kami dengan kuasa urapan Roh-Mu, termasuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat yang saat pagi hari ini juga sedang ibadah, baik secara online ataupun secara offline Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa apapun yang akan mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, mengerintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami siap menyambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, kita semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita sudah memuji, mengagungkan Tuhan, dan biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian kita dan mengundang hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan akan firman Tuhan dengan satu rasa butuh atau kebutuhan. Ya. Untuk itu mari kita juga perlu kuasa urapan Roh Kudus mengurapi setiap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sebagai kehidupan secara jasmani, kita lahir, ya, mungkin balita terus ya menjadi anak-anak, ya, dan setiap kehidupan ya sejak dari kecil itu sudah tentunya diberikan satu nasihat atau diajar atau dididik atau diarahkan, bahkan dipacu dan lain-lain untuk bisa menggunakan akal, untuk bisa menggunakan logika dalam segala aktivitas kita. Itulah menunjukkan satu kehidupan di sekolah mulai anak-anak, juga di dalam bekerja, juga di saat menghadapi persoalan atau menghadapi masalah, dan juga saat harus mengambil satu keputusan dan lain sebagainya, menentukan keputusan dan lain-lainnya itu menggunakan akal pikiran yang memang Tuhan berikan, itu tidak salah. Tetapi tanpa disadari itu akhirnya akan menimbulkan masalah dalam kehidupan kita secara rohani, ya, sebagai orang yang beriman. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan, ya. Karena orang akan menggantungkan, ya, atau mengandalkan kemampuannya, kepintarannya, ya, atau akalnya sendiri dalam menghadapi
masalah-masalah, dalam menghadapi tekanan, atau dalam menghadapi penderitaan. Tetapi ketika sudah tidak mampu mengatasi atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, saudara dikasihi Tuhan, maka akan menyelesaikan semua itu sudah tidak bisa terselesaikan, tidak mampu mengatasi atau menyelesaikannya, maka akal ini atau logika ini akan berkata bahwa di saat menghadapi masalah itu sudah enggak bisa dengan kekuatan, kemampuan dan lain sebagainya dari dirinya sendiri, maka akal atau logika itu akan berkata, mustahil, enggak mungkin bisa diatasi, enggak mungkin bisa diselesaikan. Ini saudara dikasih Tuhan. Kalau yang sakit, enggak mungkin disembuhkan dan lain-lain. Sehingga kemudian akan ada timbul rasa khawatir, rasa takut, rasa panik sampai stres, bahkan sampai putus asa. Sebab itu ada banyak orang yang menghadapi jalan buntu sampai stres, yang mengambil jalan pintas, minum baygon sayang. Untuk itu saudara dikasihi Tuhan, hampir semua orang pernah berkata mustahil atau enggak mungkin. Mengatakan ini dalam kehidupan, apalagi menghadapi masalah yang sulit ini. Jadi malam hari ini kita akan melihat tentang mustahil. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-37, Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita katakan itu ayatnya, bagi Allah enggak ada yang mustahil. Yohanes 1 ayat 12. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Markus 9:23, Markus 9:23, Yesus menjawab, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita melihat di dalam ayat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi kita yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, sehingga semua orang yang percaya diberikan kuasa anak-anak Allah. Nah, di dalam Markus 9 tadi, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat-ayat tadi, ayat firman Tuhan ini, seharusnya setiap kita sejak kita menerima Yesus atau dikatakan menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Allah, sejak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah tidak boleh berpikir
berpikir berkata mustahil. Tapi harus selalu berkata tidak ada yang mustahil dalam segala perkara. Ini. Tapi seringkali kita kalau terbentuk, mustahil lah. Firman Tuhan mengatakan, mustahil. Tapi seharusnya setelah kita percaya terima Yesus sebagai juru selamat, kita tidak tidak boleh berkata, saudara dikasihan, tentang mustahil. Jadi tak ada yang mustahil dalam segala perkara. Karena apa? Karena Mazmur 60 ayat 14, Mazmur 60 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri menginjak-injak para lawan kita. Disambung dengan Filipi 4 ayat yang ke-13. Jadi kalau dengan Allah akan kita perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri akan menginjak para lawannya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat selanjutnya lebih menekankan lagi, di dalam Roma 8 ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Dan ditambah lagi dalam Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi ini saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini kita sebagai orang percaya menghadapi masalah-masalah yang ada, dikatakan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Allah dan bagiku. Jadi mari hari-hari ini kita mau belajar untuk membuang jauh-jauh dari hati dan pikiran kita perkataan yang mustahil dari hidup kita. Artinya jangan ada kata-kata yang mustahil. Memang hal ini enggak mudah untuk dipraktikkan, dilakukan, karena membutuhkan satu pergumulan, membutuhkan satu perjuangan, dan membutuhkan keteguhan hati. Sebab itu masih banyak kehidupan orang percaya saat menghadapi kesesakan, saat menghadapi masalah dalam hidupnya itu berkata, mustahil untuk bisa diselesaikan. Mustahil masalahnya bisa diatasi. Mustahil bisa sembuh dan lain-lain. Ini yang kita perlu sadari di hari ini sebagai orang yang percaya. Kenapa orang percaya berkata mustahil dari mulutnya? 1 Samuel 17 32 1 Samuel 17 32 1 Samuel 17 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Terus 33
Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Gak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia," yaitu Goliat, "sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya," 35, "maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." 36, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." 37, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertaimu." Ini saudara dikasihi Tuhan. Ini satu pembicaraan, percakapan antara Saul dan Daud, di mana Daud akan maju berperang melawan Goliat yang gagah besar itu, gagah perkasa. Daud itu imut-imut. Pada saat itu Saul dan seluruh orang Israel sedang mengalami ketakutan menghadapi tantangan Goliat itu. Lalu Daud berkata kepada Saul, "Jangan ada seorang pun yang tawar hati, karena aku akan melawan orang Filistin itu." Ketoke ya, di mata Saul, Daud ya kamu imut-imut, kamu bukan pasukan iso ngelawan itu. Ya. Tapi di sini juga Saul berkata, "Tidak mungkin, mustahil engkau dapat menghadapinya." Tapi Daud kembali meyakinkan Saul bahwa aku akan berperang bersama-sama dengan Allah. Akhirnya Saul mengizinkan Daud berperang melawan Goliat dan Daud mengalami kemenangan. Ya, "Pergilah sana, Tuhan beserta kamu" tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, dari kisah ini, ya, ada tiga tokoh. Ada tiga tokoh. Ya. Yang pertama Saul. Saul itu adalah gambaran dari orang percaya yang berkata mustahil saat menghadapi kesesakan atau saat menghadapi masalah dalam hidupnya ini. Itu Saul. Ya. Gambaran orang percaya yang berkata mustahil saat menghadapi masalah-masalah. Yang kedua Goliat. Goliat itu gambaran masalah atau persoalan atau penderitaan atau kesesakan dan lain-lain yang mengancam dan menekan yang nampaknya hebat, seolah-olah enggak dapat dikalahkan. Goliat seolah-olah enggak bisa dikalahkan. Ini ya, jadi ini menggambarkan yaitu masalah. Goliat itu menggambar masalah-masalah yang terjadi. Sedang Daud adalah gambaran dari orang percaya yang mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya sehingga tidak ada yang mustahil. Amin. Kita lihat ada tiga tokoh di sini. Saul, tidak mungkin mustahil. Ya.
Goliat itu masalah yang sedang dihadapi oleh kita. Tapi Daud gambaran orang percaya yang mengandalkan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya sehingga tidak ada yang mustahil. Kita tahu kisahnya, bagaimana kisahnya Daud mengalahkan Goliat itu. Ini saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi di sini kita melihat kenapa orang percaya berkata mustahil dari mulutnya. Ya. Sebab yang pertama, kehidupan ini, ya, yang orang percaya berkata mustahil menghadapi masalah dan sebagainya. Yang pertama itu karena memandang dan fokus pada besarnya masalah. Sehingga akalnya menilai, akalnya menimbang-nimbang dan memutuskan mustahil ini bisa diselesaikan. Mustahil ini bisa ditolong dan lain-lain. Seperti saat Saul melihat Goliat yang besar, yang Goliat yang hebat itu. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat ya 1 Samuel 17 4 sampai 7. Ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Terus sampai ayat yang ke-7. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Di sini kita melihat orang percaya berkata mustahil dalam hidupnya karena memandang fokus besarnya masalah. Seperti tadi bayangin, lihat Goliat, ya, pakai ketopong lengkap semua dan lain sebagainya ini. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, ya. Sehingga saat itu pantas Saul takut menghadapi itu. Dan dia kata mustahil, Daud kamu bisa. Tapi berbeda dengan Daud. Daud yang mengandalkan Tuhan itu tidak berdasarkan pada apa yang dilihat. Tetapi berdasarkan percaya kepada Allah. Atau berdasarkan iman. Kalau tadi Saul lihat, oh gedenya dan lain sebagainya. Tapi Daud ya mengandalkan Tuhan, tidak berdasarkan apa yang dilihat. Oh Goliat gede pakai pakaian lengkap gini, enggak. Tapi berdasarkan percaya kepada Allah, berdasar iman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Ini Daud ya, juga bukan apa yang dilihat masalahnya gede, tapi yaitu berdasarkan percaya. Di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat, Habakuk 2 ayat yang keempat, ya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh karena percaya. Roma 1 ayat 17 lanjut ya. Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini saudara dikasih Tuhan.
sehingga menghadapi Goliat yang begitu besar, yang pakaiannya itu lengkap di sini. Daud tidak takut dan Daud berani melawan Goliat yang besar. Dia tidak melihat masalah, tapi dia hanya mengandalkan Tuhan. Itu ya. Sebab orang percaya mengatakan mustahil, memandang masalah. Yang kedua, ya, sebab orang percaya berkata mustahil. Yang kedua, memposisikan atau meletakkan akal ini di atas iman. Jadi akalnya yang lebih duluan daripada imannya. Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi akal kita harus dipakai, tetapi jangan mengandalkan, jangan bergantung pada kemampuan akal manusia yang terbatas. Ada banyak hal yang bisa dihasilkan oleh akal, tetapi ada juga yang banyak hal yang tidak bisa dilakukan dengan akal. Ya. Jadi penyebab Buddha karena meletakkan akal di atas iman. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Tapi dengan iman kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa batas. Kalau dengan akal ada batas. Tapi dengan iman kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa batas. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah, ya, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi di sini ya, kita mau ya untuk ya memposisikan ya meletakkan iman, jangan meletakkan akal di atas yaitu iman. Saudara dikasih Tuhan. Ketika Daud berkata kepada Saul bahwa aku akan berperang menghadapi Goliat, Saul menempatkan akalnya di atas iman dengan berkata, gak mungkinlah engkau dapat menghadapi dan melawan Goliat karena engkau masih muda dan tak memiliki pengalaman berperang. Jadi di sini kita melihat Daud. Ya. Saul melihat Daud, wah, diremehkan gitu. Ya. Nah, di sini kita melihat sudah dikasih Tuhan. Daud berkata, Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang akan menyertainya. Ini saudara, sehingga saat itu kemudian ya setelah Daud berkata itu, Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini yang menjadi kunci kemenangan Daud melawan Goliat karena menempatkan iman di atas akal, di atas fakta. Oleh karena itu sebagai orang percaya mari jangan meletakkan akal ini di atas iman kita, tapi letakkan iman di atas akal, bahkan di atas segala-galanya. Ibrani 11 ayat yang pertama
Ya, Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi letakkan, kita sebagai orang percaya, letakkan iman di atas akal. Bukan tidak boleh pakai akal, tapi letakkan iman lebih di atas akal. Ya. Karena dengan iman kita bisa mengambil keputusan yang benar sesuai firman Tuhan. Karena iman didapat dari mendengar firman Tuhan. Jadi karena dengan iman kita dapat mengambil keputusan yang benar sesuai firman Tuhan. Dan yang kedua, membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, membuat kita kuat dalam berharap kepada Tuhan. Itu dialami oleh Daud. Nah, saudara, itu tadi sebab orang percaya berkata mustahil, memandang atau besarnya masalah, ya, dan memposisikan, meletakkan akal di atas iman. Buat kita letakkan iman, ya. Mengambil keputusan yang benar oleh karena mendengar firman Tuhan, jadi iman. Dan yang ketiga, sebab yang ketiga orang percaya berkata mustahil, ya, karena melupakan janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan lewat sudah dilupakan. Kalau dalam hidup seseorang selalu fokus dalam besarnya masalah dan meletakkan akal di atas iman, maka akan timbul perasaan takut, akan timbul perasaan khawatir, akan timbul perasaan gelisah, akan timbul perasaan stres dan lain-lain. Jika tidak diatasi, maka selanjutnya akan mudah melupakan janji-janji Tuhan yang pasti digenapi. Amin, saudara percaya? Janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Jadi ini hal yang ketiga. Kenapa? Ya, berkata, oleh karena lupa janji-janjinya Tuhan. Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Di dalam Yosua 21:45, Yosua 21:45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Ini janji-janji Tuhan, tapi dilupakan saat itu. Ya, saudara dikasih Tuhan, ya. Seperti Saul, waktu Saul dipilih Allah, ya, waktu Allah pilih dan angkat Saul jadi raja Israel, Tuhan sudah berjanji sesungguhnya, tapi dilupakan oleh Saul bahwa engkau akan mengalahkan semua musuh-musuhmu. Itu janjinya. Waktu Saul diangkat menjadi raja, Tuhan janjikan gitu. 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan.
dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhmu di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Sebetulnya waktu Saul itu ditabiskan, diurapi itu, Tuhan sudah berjanji. Di sini dikatakan, ya. Tapi Saul lupa akan janji Tuhan, sehingga dia tadi meletakkan, yaitu akal di atas iman. Sehingga dia takut. Mustahil. Ini mari. Kita sudah banyak menerima janji-janji Tuhan. Jangan lupa. Jangan dilupakan. Sehingga menghadapi masalah-masalah yang besar. Takut. Mustahil lah, gak bisa sembuh lah. Mustahil lah, gak bisa ini dan itu. Jangan sampai terjadi. Sebab apa yang dikatakan oleh kita itu akan terjadi. Saudara, dikasih Tuhan. Ya. Mari, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Seringkali kita juga seperti Saul, lupa janji Tuhan, ya. Lupa kuasanya saat menghadapi masalah, sehingga takut, sehingga panik, bahkan stres, sampai tawar hati. Akibatnya nanti kekuatan kita menjadi lemah dan tidak bisa melihat atau tidak bisa mengingat perbuatan-perbuatan dan kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita ini. Amsal 24:10, ya. Amsal 24:10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah sehingga tawar hati, ya, dalam kesesakan, dalam masa, enggak punya kekuatan, kecillah kekuatan. Ya. Bilangan 11, 18 dan 23. 18 dan 23. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan lebih enak di Mesir. Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Ini saudara dikasih Tuhan, ya. Kemudian ayat 23, ya. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini saudara yang dikasih Tuhan. Seperti Musa yang juga lupa kuasa Tuhan. Ini yang seringkali juga kita alami sehingga kita timbul ketakutan, stres. Oh mustahil karena lupa janji dari Tuhan. Dan yang keempat itu menyerah dan tak berserah kepada Tuhan. Menyerah dan tidak berserah kepada, menyerah dalam keadaan tidak berserah kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan akal, orang yang mengandalkan kepintaran, orang yang mengandalkan kemampuan, orang menambahkan kekuatan dan mengandalkan pengalaman diri sendiri, pada saatnya akan sampai pada batas atau puncak sehingga akalnya, kemampuannya gak bisa diandalkan lagi dan pada saat itu akan bisa putus asa dan menyerah kepada keadaan. Ya.
Padahal sebagai orang percaya, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak menolong, Tuhan akan bertindak memberi kekuatan, Tuhan akan bertindak memberikan kemenangan. Amin. Oleh sebab itu, jangan berkata mustahil. Allah dapat melakukan segala perkara bagi orang percaya. Coba lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana? Tidak menyerah. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Tidak menyerah dengan keadaan. Ya wis. Ya. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Ya. Saul menyerah kepada keadaan, tidak berserah kepada Tuhan. Ketika semua akal dan kemampuannya tidak bisa menolong. Minum baygon sayang. Bunuh diri. Padahal kalau Saul mau bertobat, berbalik dan berserah kepada Tuhan, masih ada kemungkinan Saul itu tertolong. Mari kita sebagai orang percaya, malam hari ini ke depan, ingat janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Ya. Jadi ada 4 sebab orang percaya berkata mustahil atau berkata tak mungkin di saat menghadapi masalah, tekanan, penderitaan dan lain dalam hidupnya. Yang pertama tadi, memandang dan fokus pada besarnya masalah. Yang kedua, menempatkan atau memposisikan akal di atas iman. Yang ketiga, melupakan janji-janji Tuhan. Yang keempat, menyerah kepada keadaan dan tidak berserah kepada Tuhan. Apa akibatnya? Apa akibatnya orang percaya kalau berkata mustahil dalam hidupnya? Kehidupan seperti ini, orang percaya tapi berkata mustahil dalam hidupnya, akibatnya tidak mengalami penggenapan janji atau firman Tuhan dalam hidupnya. Karena firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan, bukan sebagai jalan ke dalam hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan. Untuk itu mari di dalam 2 Raja-Raja, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 dan 2. Lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelek akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Oh, mahal. 2. Ya. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Karena ini menganggap itu mustahil. Ya, seorang panglima yang mendengar firman yang disampaikan Isa, tapi tidak percaya. Ya. Dan akibatnya, ya, saudara yang lain itu,
nanti hidup bukan dalam kuasa Tuhan, hidup dalam kuasa iblis. Nah, ini ya. Kalau sudah orang percaya dikuasai, dikendalikan oleh iblis, ini sangat riskan atau berbahaya. Karena apa? Bisa kehilangan keselamatan binasa, bisa semakin lebih jahat dari mulanya. Rumah sudah dibersihkan, semua sudah keluar, balik lagi, lebih banyak lagi. Ya. Dan hidupnya ada dalam ketakutan. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Mari hari-hari ini kita mau untuk memperhatikan dalam kehidupan kita ini. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, bagaimana supaya orang percaya selalu berkata tak ada yang mustahil dalam segala perkara. Ya, yang pertama ya, yaitu harus memperkatakan firman Tuhan dengan iman ya, secara terus-menerus ya, mengatakan perkataan ya, firman Tuhan dengan iman terus-menerus. Yosua 1, 7 dan 8. Yosua 1, 7 dan 8 ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita memperkatakan tadi, ya, dikatakan firman Tuhan dengan iman, memperkatakan terus, merenungkan siang dan malam tadi. Ini yang harus kita lakukan, ya, supaya ya, kita juga punya iman yang kuat dan teguh. Yang kedua itu kita harus hidup dekat dan melekat kepada Tuhan. Hidup dekat kepada Tuhan, bahkan melekat kepada Tuhan. Seperti carang nempel pada pokok anggur yang benar. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan berarti melekat kepada, menjadi satu roh dengan Dia. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, kamu ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku di dalam dia, berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi supaya kita orang percaya ya, dan bisa berkata tak ada yang mustahil. Ya, nothing is impossible. Ya, tidak ada yang mustahil. Kita harus percaya, memperkatakan firman, hidup dekat Allah, dan yang ketiga hidup dalam ucapan syukur dan berserah kepada Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat ke-20.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Kalau kita juga bisa menerima dalam ucapan syukur dan juga berserah kepada Tuhan. Dan yang keempat, dipimpin oleh Roh. Galatia 5:16. Galatia 5 ayat yang ke-16. Ya. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, tidak menuruti akal pikiran daging ini. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, Roma 8:14. Ya, malam hari banyak ayat-ayat ya. Roma 8:14 ya. Pelayan siap. Semua orang yang dipimpin Roh adalah anak Allah. Tadi jadi anak Allah, dipimpin oleh Roh. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Jadi mari ya, bagi orang percaya kita selalu berkata, tak ada yang mustahil dalam segala perkara. Ingat 4. Memperkatakan firman Tuhan dengan iman terus menerus. Hidup melekat kepada Tuhan. Hidup dalam ucapan syukur dan berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, bukan berserah kepada masalah, tapi berserah kepada Tuhan. Dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi perkataan mustahil atau tak mungkin dalam hidup ini terucapkan karena kita mengandalkan akal, kekuatan dan kemampuan sendiri yang semua itu terbatas. Tapi perkataan tidak ada yang mustahil dalam hidup ini karena kita mengandalkan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan ada di pihak kita. Ya, Roma kita lihat Roma 8:31. Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Mari ya, hari-hari di depan kita banyak menghadapi masalah-masalah. Jangan katakan oh mustahil. Tidak. Mustahil aku bisa hidup, mustahil aku bisa dipelihara dan sebagainya. Tidak. 4 hal tadi. Ya. Maka tidak ada yang mustahil dalam segala perkara. Amin. Jadilah ini kekuatan kita ke depan menghadapi setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bayangkan ya, Daud yang kecil melawan Goliat yang besar. Kehidupan tidak punya kemampuan tetapi menghadapi masalah yang besar. Hanya Daud mengatakan dia bersandar, berserah kepada Tuhan. Dia lakukan semua itu, ya, dan dia menempatkan iman di atas yaitu akal kita sendiri. Ya, banyak berdoa bergumul. Ya, jangan takut menghadapi ini ke depan karena Tuhan sebetulnya sudah sediakan pertolongan bagi kita. Berarti tidak ada yang mustahil. Sekalipun kita menghadapi masalah-masalah yang rasanya rumit tidak bisa selesaikan, itu sudah sering disampaikan. Itu ujian iman kita. Bagaimana dengan Ayub? Ya, kita tahu kisahnya Ayub. Ya. Ini ujian.
Kalau nggak ada ujian, bagaimana kita bisa lulus? Untuk itu mari, ya, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Dari atas kembali. Ku yakin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku Hanya ditentukan oleh perkataanmu. ku aman karena kau menjaga. Aku Kuat karena kau menopang. hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bersama kita renungkan firman Tuhan malam hari ini, supaya jangan sampai kita sebagai orang percaya yang mengeluarkan kata-kata mustahil menghadapi apapun juga. Bukan saja menghadapi masalah-masalah, kesukaran-kesukaran yang berat, yang besar seperti Goliat, tapi bahkan seringkali kita mustahil untuk bisa tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Haleluya, jangan sampai itu keluar dari mulut bibir kita. Haleluya, haleluya. Mustahil untuk firman itu dilakukan karena kita masih dalam tubuh daging ini. Jangan sekali lagi kita mengatakan mustahil. Ampuni, Tuhan mengampuni bagi kita yang mengerti. Haleluya. Sebab apa yang keluar dari mulut ini yang pasti akan terjadi, karena itu semua dari dalam isi hati kita. Tapi biar malam ini kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya tidak ada kata-kata yang keluar lagi ke depan, kata-kata mustahil menghadapi apapun masalah oleh karena masalah pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Dan serasa mustahil Tuhan menyelesaikannya. Tapi ingat, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kita, orang yang percaya dan mempercayakan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Tapi bila hari-hari ini ke depan kita lebih banyak untuk memperkatakan firman Tuhan dengan iman, janji-janji Tuhan dengan iman. Jangan lupakan janji Tuhan. Dan bila kita hidup melekat kepada Tuhan seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar, maka itu semua akan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tetap dalam menghadapi masalah situasi yang sulit apapun, penderitaan, tetap mengucap syukur dan berserah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada masalah-masalah yang ada. Dan biarlah kita mau terus dipimpin oleh Roh, banyak berdoa, dekat kepada Tuhan. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Jangan sekali-kali mengandalkan akal ini, mengandalkan kekuatan, kemampuan sendiri. Haleluya Yesus, haleluya Yesus,
Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Engkau menekankan kembali kepada kami Tuhan, supaya kami mengingat janji-janji-Mu, sehingga kami kuat dan teguh mempunyai iman dari mendengar firman Tuhan, sehingga semua apapun yang dialami, tidak ada mustahil di hadapan-Mu, di mana Engkau mampu menolong menyelesaikan Tuhan. Membuka jalan yang baru Tuhan. Oh, seperti Israel dalam pimpinan Musa menyeberang ke laut yang begitu besar. Di bawah dikejar, di belakang dikejar pasukan Firaun, kanan kiri padang gurun, depan laut. Mustahil untuk bisa terselamatkan. Tapi Musa mendapat perintah Tuhan dan dilakukan. Tidak ada yang mustahil. Sampai itu masalah yang besar jalan buntu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan pasti buka jalan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Serahkan keberadaan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami yang mungkin kami suka berkata mustahil menghadapi masalah-masalah. Untuk itu Engkau sudah menolong kami pada pagi hari ini Tuhan, lewat firman dalam urapan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami semakin mengerti dan yakin menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Serahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Baik di dalam nikah masing-masingnya ada masalah, Engkau juga tolong. Demikian juga sidang jemaat yang sedang mengalami penurun dalam segala pekerjaan, usaha dan sebagainya. Kami tahu Engkau sudah menyediakan pertolongan yang nyata. Tapi biarlah kita hanya mengandalkan Engkau, sehingga ujian ini bisa lulus. Pertolongan itu nyata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang sakit dalam tubuh jasmani, baik yang ada di rumah atau di rumah sakit, serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka juga tetap mengandalkan Engkau. Tidak ada yang mustahil. Sakit itu akan disembuhkan Tuhan. Engkau mampu menolong. Engkau mampu mengangkat setiap kuasa yang menyebabkan sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang sudah disembuhkan. Engkau juga tetap menolong, memberi kekuatan, keteguhan Tuhan. Dalam iman percaya mereka. Mereka sudah merasakan Tuhan pertolongan-Mu, bahwa tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga Bapa menyerahkan Bapa dalam surga anak-anak sekolah minggu untuk mereka juga bisa ikut dalam ibadah sekalipun secara online. Engkau juga akan tolong supaya orang tua juga mendorong, membantu anak-anaknya untuk tetap setia dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kaum muda remaja juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa kami seluruh sidang jemaat-Mu tetap ada dalam kerinduan untuk setia berkobar-kobar dalam ibadah-ibadah yang ada Tuhan. Oh, juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik melayani pagi hari ini ataupun pelayan yang terjadwal aja, Engkau juga memberi kekuatan kesehatan Tuhan, bahwa mereka tidak mustahil untuk tetap bisa melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dan segala pimpin-Mu, segala kuasa-Mu Tuhan yang Kau sudah nyatakan
Urapi kami terus dengan kuasa urapan Roh-Mu. Itulah kekuatan kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa dalam situasi yang ada di dalam negara kita khususnya, di kota lingkungan kita. Engkau juga akan menolong Tuhan bagi aparat-aparat yang bertugas untuk menangani ini Tuhan. Supaya mereka mendapat hikmat daripada Engkau Tuhan. Oleh karena mereka takut akan Engkau, maka hikmat daripadamu akan nyata turun untuk menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk mengucap syukur kepadamu atas persembahan syukur yang mana sidang jemaat-Mu sudah memberikan untuk pekerjaan-Mu. Demikian juga untuk diakonia di mana mereka yang membutuhkan. Engkau juga sudah memberkati mereka yang sudah memberikan diakonia. Juga yang sudah mengembalikan perpuluhan Tuhan membuktikan mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berdoa juga untuk persembahan khusus. Engkau sudah memberikan kesempatan kepada sidang jemaat-Mu. Engkau sudah memberikan berkat-Nya dan mereka sudah memberikan persembahan khusus Tuhan untuk renovasi. Juga semua Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa di dalam surga, serahkan sekali lagi pelayan-Mu malam hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan juga kasih karunia-Mu dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang bekerja baik dalam luar kota yang masih mendapat kesempatan bekerja. Engkau juga tolong dan singkirkan dari segala penularan apapun dan lindungi semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.